Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Sinopsis, untuk novel ini, menceritakan tentang seseorang yang bernama Yun Ran, ratu tentara bayaran dari dunia apokaliptik secara tak terduga berpindah menjadi ibu negara yang buruk rupa dan bodoh di rumah Perdana Menteri dengan dua anak kecil berusia 3 tahun yang menggemaskan. Bayi satu yang menggemaskan adalah seorang dokter racun jenius yang memiliki ingatan fotografis dan, biasa-biasa saja, sedangkan bayi dua yang menggemaskan membangkitkan akar spiritual tertinggi yang hanya muncul setiap 1000 tahun sekali. Ketika dia memukul tanah dengan kepalan tangannya yang kecil, tanah akan bergetar. Adapun dia memiliki kantung spasial dengan harta karun di dalamnya. Dia mengidap binatang surgawi kuno dan memurnikan pil surgawi yang tak tertandingi. Tepat saat Yun Ran bersiap untuk merasakan kegembiraan memukuli, bisakah seseorang memberitahunya mengapa beberapa ini tiba-tiba muncul di hadapannya? Tanda seru. Tiran teratas, saya memiliki tahta yang harus Anda warisi ketika Anda punya waktu. Dewa Perang Berdarah Dingin, saya pikir Anda memiliki bakat untuk menjadi jenderal yang hebat. Lihatlah jutaan tentara yang saya miliki, pedagang kerajaan terbaik, mari. Saya akan membiarkan Anda merasakan kegembiraan menjadi wanita terkaya di dunia. Penasihat negara yang jahat, aku akan menusuk dan mengutuk siapapun yang mengganggumu. Seorang raja hantu menjebaknya dalam pelukannya dan mendengus dingin, tutup pintunya dan lepaskan iblis-iblis itu. Jangan ada yang berpikir untuk mengingini hartaku. Yun Ran. Rumor mengatakan bahwa Raja Hantu, Mo Beiyuan, memiliki sepasang mata hantu. Dia lahir di bawah bintang tunggal yang merusak, bersikap buruk terhadap wanita dan merupakan karakter yang paling kacau di kelima negara. Yun Ran tidak hanya mengacaukannya, tetapi juga merasuk ke dalam hatinya, dia pernah menjadi iblis dalam kegelapan, tetapi dia bersedia keluar dari jurang neraka untuknya. Bab 1. Apakah Anda bosan hidup? Pangeran keempat, obatnya berhasil. Dia tidak sadarkan diri. Kita bisa menggali hatinya. Lalu kenapa kamu masih membuang-buang nafas? Cepat dan gali. Jika kamu menunda perawatan King, aku akan membunuhmu. Di ruangan kecil itu, lebih dari selusin lampu minyak menyala, menerangi seluruh ruangan. Di atas platform kayu sederhana tergeletak seorang wanita. Dia sangat kurus dan lemah. Matanya tertutup rapat, dan alisnya berkerut. Wajahnya, dipenuhi bekas luka hitam, kesakitan. Yun Ran merasa lemas di sekujur tubuhnya seolah-olah anggota tubuhnya terkurung oleh sesuatu. Kepalanya terasa seperti ditekan oleh batu besar, dan dia tidak bisa bernapas. Namun dia tetap mengandalkan kemauannya yang luar biasa untuk membuka kelopak matanya. Dia mengangkat tangannya dan meraih pisau tajam yang hendak menusuk jantungnya. Tatapan dinginnya beralih ke pria berjubah kuno yang memegang pisau. Dia mengucapkan kata demi kata, apakah kamu lelah hidup? Pria itu ketakutan dengan tatapannya. Karena panik, dia melepaskan pisaunya. Yun Ran dengan cepat memutar pisaunya. Pada saat itu, ingatan asing muncul di benaknya. Yun Ran adalah putri kedua dari kediaman Perdana Menteri di benua timur. Dia terlahir bodoh. 4 tahun lalu, kepolosannya hancur dan dia. 3 tahun lalu, dia melahirkan sepasang anak kembar dan menjadi noda dan bahan tertawaan terbesar di seluruh benua timur. Alasan mengapa tuan rumah terbaring di sini adalah karena saudara kembarnya, Yun Qingqing, tiba-tiba menderita penyakit jantung. Pengagum Yun Qingqing, pangeran keempat, Mo Chengwang, telah mendengar dari suatu tempat bahwa menggunakan jantungnya sebagai obat primer dapat mengobati penyakit jantung Yun Qingqing, jadi dia menangkapnya dan ingin menggali isi hatinya. Siapa sangka kalau obat yang berlebihan itu malah akan merenggut nyawa sang host. Dia awalnya adalah pembunuh nomor 1 dalam kiamat yang membuat zombie gemetar ketakutan. Sebuah kecelakaan terjadi ketika kekuatan supernya ditingkatkan. Dia tidak menyangka akan terbangun dalam tubuh seperti itu. Melihat Yun Ran benar-benar berani melawan, Mo Chengwang memelototinya dengan kejam. Bodoh sekali, ini adalah berkahmu bisa merawat King. Jangan bersyukur. Yun Ran memegang pisau seukuran telapak tangan, matanya dingin. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia mengayunkan pisaunya dan dengan akurat menempelkan bilahnya ke arteri leher Mo Chengwang. Jangan bergerak, pisau di tanganku ini tidak memiliki mata. Dengan pisau di leher tuannya, para penjaga tentu saja tidak berani bertindak gegabah.
Mereka hanya bisa menyaksikan Yunran dan sanderanya menghilang di malam hari. Yunran lari ke tembok halaman dan mengangkat pisau di tangannya. Ekspresi Mo Cheng Wang langsung berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya kamu menyerangku. Kamu mau mati. Sedetik kemudian, Yunran mengangkat tangannya dan menjatuhkannya. Dengan gerakan ringan, dia memanjat tembok. Di balik tembok ada hutan dan Yunran berlari melewatinya. Tanpa diduga, ada sumber air panas di kedalamannya. Pada saat itu, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya. Langkah kaki itu diiringi dengan teriakan nyaring, "Kamu harus menangkapnya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjelaskannya kepada guru." Yunran melihat ke sumber air panas di depannya dan melompat ke dalamnya tanpa berpikir. Langkah kaki mendekat dari belakang. Yunran menahan napas dan berenang lebih dalam. Setelah berenang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, kepalanya secara tidak sengaja terbentur sesuatu. Sebelum dia sempat bereaksi, lehernya dicengkeram dan diangkat keluar dari air. Menabrak percikan air. Penglihatan Yunran kembali, dan dada telanjang mulai terlihat. Bab 2. Pria cantik. Yunran tersedak air liurnya. Sebelum dia pulih, dagunya dicubit dan dia terpaksa melihat ke atas. Dia bertemu dengan sepasang mata pembunuh. Mata itu terlalu istimewa. Yang satu berwarna hitam pekat, dan yang lainnya sebenarnya adalah pupil berbeda yang bersinar dengan cahaya ungu. Matanya acuh tak acuh dan memancarkan aura intens yang tertahan. Kemudian terdengar suara laki-laki yang rendah dan tidak dikenalnya. "Beritahu saya, siapa yang mengirimmu?" Fitur wajah tampan pria itu sempurna, dan sosoknya sesempurna kapak hantu. Dia tidak memakai baju, dan ada tetesan air di dadanya. Di tengah kabut, dia tampak seperti pria tampan yang keluar dari kamar mandi. Namun, Yunran sedang tidak berminat untuk mengaguminya. Bagaimanapun, hidupnya lebih penting. Borgolnya bergerak, tapi sebelum dia bisa mengayunkan tinjunya, tangannya telah ditangkap. Dengan cara ini, mereka menjadi lebih dekat. Yunran mencoba mendorongnya menjauh, tetapi bukannya mendorongnya menjauh, dia malah dipegang lebih erat oleh lengan kuat itu. Nafas panas pria itu menyembur ke lehernya. Kelembutannya yang sedikit melengkung menempel di dada pria itu, dan panas dari pria itu menyebar melalui kemeja tipis itu. Yunran segera merasakan seluruh tubuhnya lemas. Pipi merah mudanya memerah seperti kesurupan. Erangan lembut keluar dari kedua bibir halusnya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menganggapnya sebagai efek samping dari pemberian obat-obatan. Saat ini, mata pria itu sepertinya tiba-tiba berubah. Niat membunuh memudar, dan matanya diwarnai dengan warna merah yang aneh. Dadanya naik turun dengan cepat, dan napasnya yang berat tertahan di tenggorokan. Suaranya rendah dan serak seperti amplas. "Dengan apa kamu membiusku?" "Dibius." Bibir merah muda Yunran sedikit terbuka saat dia mengangkat dagunya. Ada sedikit arogansi di matanya. "Siapa yang kamu anggap remeh? Saya hanya akan mengotori tangan saya dengan bermain-main dengan obat-obatan tercela tersebut. Jadi bagaimana jika dia tampan? Orang ini mungkin mengalami delusi." Pria itu menatapnya, matanya gelap. Dia bingung selama sekitar 2 detik seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya untuk menarik kerah bajunya. Ketika jari-jarinya yang kapalan menyentuh kulitnya yang agak dingin, tempat yang disentuhnya menjadi mati rasa, menyebabkan Yunran mengerang lagi. "Mesum, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya." Yunran ingin menegurnya dengan dingin, tapi dia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulutnya. Mereka sangat lembut dan benar-benar membawa sedikit rasa centil. "Siapa kamu?" Pria itu tampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada dia. Wajahnya sangat merah, dan suaranya bahkan lebih serak, tapi dia masih memegang erat pinggang rampingnya. Yunran tidak terbiasa terlalu dekat dengan orang lain. Dia mati-matian menekan dada kokoh dan pinggang tipis itu. Tanpa diduga, cara dia memutarbalikkan adalah jenis provokasi lain bagi pria itu. "Sial, jangan bergerak. Katakan siapa kamu dan aku akan membiarkanmu pergi." "Sungguh, aku percaya padamu." Yunran selalu liar. Dengan tangan dan kaki terikat, dia menundukkan kepalanya ke depan dan memukul dagu tampannya. Sementara perhatiannya teralihkan, dia berjuang bebas dan berenang mati-matian ke pantai. Mo Beiyuan melihat sosok yang melarikan diri dan ingatan kabur muncul di benaknya. Sekitar 4,5 tahun yang lalu,
dia dimusuhi dan diracun. Ketika racun Gu beraksi, dia secara tidak sengaja melakukannya dengan seorang wanita asing. Saat itu, dia belum cukup sadar untuk mengingat penampilan wanita tersebut. Satu-satunya kenangan yang dia miliki adalah tanda lahir khusus di bahunya. Racun Gu itu disebut benih cinta. Setelah diracuni oleh Gu, jika pihak yang terkena dampak berhubungan, akan terjadi ketertarikan yang fatal di antara mereka. Itu sebabnya dia kehilangan kendali terhadap wanita itu sekarang. Selain itu, racun Gu ini juga akan mengikat kehidupan mereka. Jika salah satu dari mereka meninggal, yang lain tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, sebelum dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari racun Gu, wanita ini tidak bisa mati. Petir, ikuti dia. Saya ingin semua informasinya. Ya, jawaban tajam datang dari hutan. Bayangan hitam mengejar Yunran. Bab 3. Dua roti kecil. Yunran tidak tahu ada seseorang yang mengejarnya. Dia bergegas kembali ke kediaman Perdana Menteri tetapi dihentikan di depan pintu oleh dua pelayan. Nona kedua, kamu salah jalan. Yunran mengerutkan kening dan menatap dengan tidak senang pada dua orang yang menghalangi jalannya. Bukankah ini kediaman Perdana Menteri? Pelayan itu mencibir dan menjawab dengan sinis, memang benar ini kediaman Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri sudah lama memberikan perintah. Nona kedua, kamu melakukan hal-hal yang tidak tahu malu itu. Demi reputasi Perdana Menteri, Anda tidak bisa menggunakan pintu depan. Ada lubang anjing di halaman belakang. Itulah jalan yang harus Anda tempuh. Lubang anjing. Yunran menggigit kata itu dengan keras, dan kilatan dingin muncul di matanya. Siapapun yang ingin merangkak melalui lubang anjing dapat melakukannya. Dia, Yunran, tidak mau membungkuk dan merangkak melalui lubang anjing. Minggir, teriak Yunran, matanya sedingin angin. Dalam sekejap, kedua pelayan itu terpana oleh tatapannya. Ketika mereka sadar kembali, mereka mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Sosok Yunran bergoyang dan dia dengan gesit menghindar. Dia membalas dua pukulan ke arah mereka dan secara akurat mengenai pelipis mereka, menjatuhkan mereka ke tanah. Kemudian dia berjalan dengan anggun dan tenang melewati pintu kediaman Perdana Menteri. Menurut ingatan tuan rumah di benaknya, dia menemukan tempat tinggal tuan rumah dan kedua anaknya, sebuah gudang kayu kecil di dekat kandang. Ketika dia membuka pintu kayu reyot itu, dia melihat dua anak telanjang di rantai. Dua bola kecil di atas tikar jerami yang pecah melihat Yunran dan mata besar mereka yang seperti anggur hitam berbinar. Mereka mendengus dan memanggilnya sebagai ibu mereka dengan manis. Yunran langsung terpesona oleh suara kecil lembut mereka. Di saat yang sama, hatinya sakit. Tuan rumah itu bodoh dan lemah. Dia bahkan tidak hidup seperti manusia, jadi bagaimana dia bisa melindungi kedua anak ini? Semua orang di rumah Perdana Menteri mengatakan bahwa anak-anak bodoh semuanya bodoh. Oleh karena itu, kedua anak tersebut telah dikurung di sini sejak mereka lahir. Sebenarnya kedua anak itu tidak hanya tidak bodoh, mereka juga lebih pintar dari anak-anak normal. Mereka telah belajar berjalan dan berbicara sebelum mereka berumur 1 tahun. Tak satu pun dari mereka punya nama. Pembawa acara belum pernah banyak membaca, jadi dia menamai paket kecil itu dengan nama dua makanan favoritnya, roti dan kue manis. Bun adalah saudara laki-lakinya dan Sweetie Cake adalah saudara perempuannya. Kedua anak itu jelas kekurangan gizi. Mereka kurus seperti dua anak kucing yang baru berusia 1 bulan. Mungkin karena mereka kembar, fitur wajah mereka sangat mirip. Ibu, roti kukus. Makan itu. Bun adalah kakak laki-laki, jadi dia sedikit lebih berani. Dia mengeluarkan setengah roti dari selimut yang robek dan menyerahkannya kepada Yunran, memperlihatkan sederet gigi kecil dan tersenyum sinis padanya. Adiknya, Sweetie Cake, adalah seorang gadis kecil yang pemalu dan pemalu. Bahkan suaranya kecil. Ibu, makanlah. Kue manis akan kenyang setelah minum air. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kecilnya yang kurus untuk menarik pecahan mangkuk porselen di depannya. Melihat air di mangkuk itu keruh dan banyak pasir yang mengendap di dalamnya, Yunran segera menghentikannya. Jangan meminumnya. Airnya terlalu kotor. Little Sweetie Cake mengedipkan matanya yang besar, indah, seperti permata, yang dipenuhi kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa ibunya mengatakan air itu kotor karena mereka selalu meminum air tersebut. Namun, kakaknya mengatakan bahwa ibu benar. Mereka harus mendengarkan ibu mereka.
Yunran mengambil roti yang telah ditinggalkan selama berhari-hari dan sudah berjamur dan asam. Dia mengangkat tangannya dan membuangnya. Benda ini tidak bisa dimakan sama sekali. Melihat bundanya sudah membuang bakpao kukus itu, Bun tampak kecewa. Dia dan adiknya lapar dan tidak sanggup memakannya. Air mata menggenang di mata Sweetie Cake. Apakah ibunya marah padanya dan kakaknya? Ibu, sayang, dan kakak akan baik-baik saja. Kami akan baik-baik saja. Jangan tinggalkan kami, oke? Yunran melihat ke tangan kecil yang dengan takut-takut meraih lengan bajunya dan menyadari bahwa tindakannya telah melukai kedua bola kecil itu. Dia segera menjelaskan, saya memahami kebaikan Anda, tapi roti kukus itu sudah berjamur. Kamu akan sakit jika memakannya. Melihat lingkungan yang berantakan, Yunran hanya bisa menghela nafas. Sungguh ajaib kedua anak ini bisa bertahan hidup hingga sekarang. Bab 4. Orang jahat besar ada di sini. Ibu, lari. Bun memiringkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Tetapi ibu akan lapar jika dia tidak makan. Dia tahu bahwa kelaparan itu buruk. Little Sweetie Cake mengangguk dan menjawab dengan lembut, ya, aku tidak ingin ibu lapar. Tuan rumah dan kedua anaknya sama sekali tidak bisa makan sampai kenyang di kediaman ini. Setiap saat, mereka akan menerima sisa makanan dari para pelayan di kediaman. Terkadang, jika penghuni rumah lupa membawakan makanan, mereka bertiga akan kelaparan. Ketika tuan rumah lapar, dia hanya bisa merangkak keluar dari lubang anjing untuk mencari makanan. Oleh karena itu, kedua anak tersebut sangat menderita di usia yang masih sangat muda. Yunran sudah dipenuhi amarah. Sekarang dia melihat kedua anak yang dianiaya itu, kemarahan di hatinya semakin membara. Tunggu di sini. Aku akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Namun sebelum dia bisa bertindak, masalah datang menghampiri. Bodoh sekali, pria liar mana yang kamu main-main lagi. Beraninya kamu kembali melalui pintu utama. Anda telah mempermalukan istana Perdana Menteri kami. Kutukan jelek terdengar dari belakang. Karena kesal, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat. Sekelompok orang berdiri di luar gudang kayu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda kekar dengan pakaian bersulam. Dia berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan memiliki ekspresi yang garang. Itu adalah tuan muda tertua di kediaman itu, Yun Hai, adik laki-laki tuan rumah. Bun dan Sweetie Cake juga mengenali Yun Hai. Mata mereka sedikit bergetar saat mereka melihat Yun Ran dengan cemas. Penjahat besar ada di sini. Ibu, lari. Bun bereaksi lebih cepat dan dengan keras mengingatkan Yun Ran untuk melarikan diri. Sweetie Cake ingat bagaimana dia dianiaya oleh Yun Hai dan sudah menangis ketakutan. Tubuh kecilnya tidak bisa menahan gemetar. Jangan pukul ibuku, jangan pukul ibuku. Orang jahat, orang jahat. Ibu, berlari, berlari. Yun Ran juga menemukan alasan mengapa kedua bola kecil itu tiba-tiba kehilangan kendali emosinya dari ingatan tuan rumah. Yun Hai adalah tiran kecil dari Istana Perdana Menteri. Di usia yang begitu muda, metodenya sangat kejam. Dia telah menggunakan berbagai metode untuk menganiaya tuan rumah dan kedua anak kecilnya. Ada kalanya kedua anak itu hampir mati di tangannya. Salah satu lengan Bun telah dipatahkan olehnya, dan lengan itu masih belum pulih. Kilatan tajam melintas di mata Yun Ran saat dia mengeluarkan dua potong pakaian tua untuk membungkus tubuh telanjang kedua anak kecil itu. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh bagian atas kepala mereka. Dia menghibur mereka. Jangan takut, ibu ada di sini. Yun Hai memandang kedua kecil itu dan memutar matanya. Dia melambai pada para pelayan di belakangnya. Cepat bawa jenderal hitamku kemari. Saya ingin memberinya makan dengan daging dua kecil ini. Yang disebut jenderal hitam sebenarnya adalah serigala hitam bermata biru yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Serigala ini berbeda dari serigala yang pernah dilihat Yun Ran sebelumnya. Di benua Swansea, manusia dapat memperoleh energi spiritual dengan mengolah energi spiritual, sementara binatang mengolah energi spiritual dan menjadi binatang iblis. Semakin tinggi level binatang iblis, semakin kuat kekuatan tempurnya. Serigala hitam bermata biru termasuk dalam kategori binatang iblis bintang 5. Ia memiliki sifat serigala dan haus darah serta suka berperang. Namun, ia bahkan lebih besar dan lebih ganas dari serigala. Saat ini, ia menjulurkan lidahnya dan meneteskan air liur ke sudut mulutnya. Taring serigala yang sangat tajam itu seperti bilah dingin. Bun belum pernah melihat pria sebesar itu.
Dia takut, tapi dia khawatir adiknya akan terluka. Dia menariknya ke belakang dan membusungkan dadanya. Jika kamu ingin makan, makanlah dagingku. Jangan makan kue manis. Dia takut sakit. Aku tidak. Sweetie Cake pada dasarnya adalah anak yang pemalu. Sekarang, dia ketakutan konyol. Mata hitam besarnya dipenuhi ketakutan. Yunran bergerak untuk berdiri di depan kedua anak kecil itu. Tatapannya beralih ke serigala raksasa, mata hitamnya memancarkan cahaya dingin yang dipenuhi niat membunuh. Saat dia hendak membunuh serigala itu, serigala raksasa itu tiba-tiba merintih dan membungkuk di depannya. Jenderal Hitam, apa yang kamu lakukan? Aku memerintahkanmu untuk menggigit kedua kecil itu sampai mati. Yun Hai melihat serigala hitam bermata hijaunya benar-benar membungkuk. Dia meraung kesal sambil menarik tali kulit yang melingkari leher serigala hitam bermata hijau itu. Serigala itu tetap tidak bergerak. Ia hanya menundukkan kepalanya ke arah Yunran. Ia tidak terlihat seperti serigala, melainkan seekor anak anjing kecil. Bab 5. Aku akan memberi ruang untuk mengalahkanmu. Yunran terlalu akrab dengan postur penyerahan diri serigala raksasa. Dalam kiamat, beberapa binatang yang bermutasi sama ketika mereka melihatnya. Mereka lari dengan ekor di antara kaki mereka atau berbaring di tanah dan berpura-pura menjadi manis. Orang tua aneh yang mengajarinya seni bela diri kuno telah memberitahunya bahwa binatang-binatang itu bisa merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya yang membuat mereka tunduk padanya. Menyadari hal ini, Yunran menatap serigala hitam bermata biru itu lagi dan berteriak, "Serigala hitam bermata biru, aku perintahkan kamu keluar." Tanpa henti, kata-katanya menimbulkan ledakan tawa. Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Apakah menurutnya binatang iblis bintang 5 adalah anjing kecil? Orang bodoh memang bodoh. Namun saat semua orang sedang tertawa, serigala hitam bermata biru itu tiba-tiba berguling dan melepaskan diri dari tali. Ia dengan patuh mundur dengan ekor di antara kedua kakinya. Tindakannya mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa binatang iblis bintang 5, serigala hitam bermata biru, mendengarkan orang bodoh ini? Wajah Yun Hai bergetar saat dia bertanya dengan sengit, "Jalang, apa yang kamu lakukan pada jenderal hitamku?" Mata Yunran menjadi gelap, dan beberapa kata pendek keluar dari bibir merah mudanya. "Aku membiarkannya keluar agar bisa memberi ruang bagiku untuk menghajarmu." Dengan itu, dia bergegas maju dan menghantamkan tinjunya ke wajah Yun Hai, menargetkan titik lemah yang menyakitkan. Pada akhirnya, dia membalas cedera Bun sebelumnya dan mematahkan pergelangan tangan dan sikunya. "Mulai sekarang, aku akan membunuh siapa saja yang berani menyentuh anak-anakku." Dia bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main. Melihat Yun Hai berguling-guling di tanah kesakitan, seorang pelayan dengan cepat maju untuk membantunya berdiri. "Segera lapor pada Tuan dan Nyonya bahwa Tuan muda terluka." Wajah Yun Hai berlinang air mata dan ingus. Dia tidak lupa berbalik dan menatap Yunran. "Jalang, tunggu saja. Aku akan meminta ayah untuk memotong tanganmu." Yunran mendengus. Itu bagus. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan keluarga besar ini. Setelah Yun Hai pergi, serigala hitam bermata biru masih berada di halaman. Yunran memintanya untuk menjaga dua bola kecil di pintu sementara dia pergi sebentar untuk mencari makanan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membawa kembali kotak makanan. Bun memandangi makanan itu dengan ekspresi khawatir. "Ibu, cepat kembalikan barang-barang ini. Kalau tidak, kamu akan dipukuli sampai mati oleh mereka." Sayang menelan ludahnya dengan susah payah. Perutnya keroncongan karena lapar, tapi dia tidak berani mengambil makanan itu. Yunran merobek paha ayam panggang dan memasukkan satu untuk masing-masing dua bola kecil. Dia memerintahkan, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mendengarkanku dengan patuh? Kalau begitu isi perutmu dulu." Little Sweetie Cake mengedipkan matanya yang besar seperti anggur hitam dan menatap kakaknya. Dia bertanya dengan lembut, "Saudaraku, bolehkah aku memakannya?" Bun mengangguk. "Ya, kami harus mendengarkan ibu. Jika dia ingin kita makan, kita harus melakukannya." Kedua anak itu baru berusia 3,5 tahun. Di bawah pengawasan Yunran, mereka dengan patuh mengisi perut mereka. Setelah makan malam, Yunran mulai menyadari situasinya saat ini. Dunia ini mirip dengan kiamat. Yang kuat dihormati. Namun, pembangkit tenaga listrik kiamat mengandalkan kekuatan super mereka,
sementara tempat ini bergantung pada pengembangan kekuatan spiritual mereka. Mereka yang memiliki akar spiritual dapat merasakan keberadaan energi spiritual dan mengembangkan energi spiritual. Sayangnya, pemilik aslinya dinilai sebagai sampah tanpa akar spiritual. Apakah dia benar-benar tidak berguna? Yunran mencari ingatan tuan rumah dan menyadari bahwa tuan rumah dapat merasakan keberadaan energi spiritual di sekitarnya ketika dia berusia 3 atau 4 tahun. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh talenta akar spiritual tingkat surga. Namun, ketika dia berumur 5 tahun, entah kenapa dia jatuh sakit parah dan tertidur selama 3 hari 3 malam. Ketika dia bangun kembali, dia tidak bisa lagi merasakan adanya energi spiritual apapun. Secara kebetulan, dalam beberapa hari, saudara kembarnya, Yun Qingqing, mengungkapkan akar spiritual tingkat surga yang langka. Pembawa acaranya bodoh, tapi Yunran tidak. Jelas sekali bahwa akar rohaninya telah digali dan ditanam di tubuh Yun Qingqing. Di kediaman ini, hanya orang tua pemilik asli, Perdana Menteri Yun Ziyuan, dan istri Perdana Menteri, Luo Dai, yang memiliki kemampuan untuk menggali akar roh dan mengabdi kepada Yun Qingqing. Yunran menghitungnya. Dia punya banyak musuh. Bab 6. Seluruh gunung abadi. Sendawa. Sebuah sendawa menarik kembali perhatian Yunran. Dia memandangi dua anak yang memar dan babak belur di depannya dan menghela nafas tak berdaya. Andai saja dia masih punya ruang. Tidak seperti kekuatan spasial orang lain, ruangnya adalah gunung abadi. Energi spiritual di gunung abadi sangat melimpah. Itu dapat meningkatkan kekuatan supernatural seseorang dan memiliki kolam mata air abadi, yang memiliki efek penyembuhan. Berkat ruang inilah dia bisa hidup dengan nyaman di dunia pasca apokaliptik. Dengan mengingat hal itu, dia melihat dari balik bahunya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada juga tanda yang identik dengan tanda spasialnya di bawah tulang selangka bahu kiri. Apakah ruangannya mengikutinya ke sini? Yunran dengan penuh semangat menemukan tempat yang tenang dan memasuki ruangan itu. Dia menyadari bahwa sumber daya yang dia kumpulkan dalam kiamat masih ada. Yunran membawa 2 selimut bersih dan memetik beberapa buah matang dari pohon. Dia mengambil seember mata air sebelum keluar. Dia memandikan kedua anaknya dengan mata air. Kedua anak kecil yang telah dimandikan itu berkulit putih pucat seperti orang yang sudah lama tidak melihat matahari. Tidak banyak daging di wajah mereka, tapi mereka sangat tampan. Mata mereka yang besar seperti anggur hitam bersinar. Mereka terlalu manis. Rantai di sekitar pergelangan kaki merekalah yang sangat mengganggu. Hal-hal itu telah dilakukan oleh istri Perdana Menteri, yang seharusnya membawa kuncinya. Yunran meminta serigala hitam bermata biru untuk menjaga kedua bola kecil itu sementara dia berbalik untuk meminta kunci kepada istri Perdana Menteri. Dalam studi tentang Yuan Manor, Thunderbolt melaporkan berita yang baru saja dia temukan dengan suara rendah. Tuan, saya sudah menemukan identitas wanita itu. Dia adalah nona kedua dari Istana Perdana Menteri, Yunran. Dia berselingkuh 4 tahun lalu dan melahirkan 2 anak. Sekarang, dia dibesarkan di halaman belakang Istana Perdana Menteri. Thunderbolt telah menjadi penjaga rahasia begitu lama, tapi dia belum pernah melihat tuannya mempunyai perasaan terhadap wanita manapun. Di atas meja kayu cendana yang gelap, mutiara malam yang besar bersinar dengan cahaya dingin yang redup. Pria yang duduk di sana memiliki fitur wajah yang tampan. Penampilannya yang luar biasa membuatnya tampak seperti mahakarya Dewi Nuwa yang paling teliti. Dia memancarkan aura yang mulia dan luar biasa, seperti makhluk abadi. Tidak mudah bagi makhluk abadi ini untuk memiliki hati yang fana. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita malang seperti itu. Thunderbolt merasa kasihan pada tuannya dari lubuk hatinya. Tangan Mobe Yuan yang memegang pena giok berhenti sebentar. Tinta itu diwarnai menjadi bola, dan matanya menjadi gelap. 2 anak. Itu benar. Itu adalah sepasang anak kembar. Yang sulung adalah kakak laki-laki, dan yang bungsu adalah adik perempuan. Sekarang mereka berumur 3,5 tahun. 3,5. Mobe Yuan menggosok cincin penyimpanan di jarinya, emosinya berfluktuasi. Dia segera menyadari sesuatu. Kan 10 bulan. Dari kelihatannya, kedua anak itu kemungkinan besar adalah garis keturunannya. Mobe Yuan tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan wanita itu, tapi dia tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Jika kedua anak itu adalah keturunannya, mereka tidak bisa berkeliaran di luar.
Pergi dan bawa wanita dan anak-anak itu. Saya ingin melihatnya sendiri. Thunderbolt tidak menyangka tuannya begitu terobsesi dengan gadis jelek itu. Untuk sesaat, dia lupa peraturannya dan menasihati, "Tuan, wanita itu jelek dan konyol. Saya tidak mengerti. Apa yang kamu sukai dari dia?" Mo Beiyuan melirik dengan dingin. Kapan dia mengatakan bahwa dia menyukai wanita itu? 4,5 tahun lalu. Gunung Gagak Hitam. Bibir tipisnya melontarkan beberapa kata sebagai penjelasan. Kepala Thunderbolt berdengung. 4,5 tahun lalu. Tuan, maksud Anda Nona Yun kedua adalah orang yang Anda cari. Kalau begitu, bukankah kedua anak kecil itu adalah tuan kecil? Setelah Thunderbolt mengetahui hal ini, sikapnya berubah total. Oh tidak, Nona Yun kedua baru saja memukul tiran kecil keluarga Yun itu. Saya khawatir sesuatu akan terjadi sekarang. Mo Beiyuan sedikit mengernyit. Matanya menjadi gelap dan dia berdiri. Ke rumah Perdana Menteri. Kehidupan wanita itu penting baginya. Bab 7. Di sini untuk menyelesaikan skor. Memang benar terjadi keributan di Istana Perdana Menteri. Istri Perdana Menteri, Luo Dai, sangat marah ketika mengetahui bahwa lengan putranya yang berharga telah dilumpuhkan oleh Yun Ran. Saat dia hendak menyelesaikan masalah dengan Yun Ran, dia datang mengetuk pintunya. "Gadis sialan, kamu datang di waktu yang tepat. Seseorang, patahkan lengannya." Yun Ran mengenali wanita berpakaian mewah di depannya sebagai ibu tuan rumah. Mungkin dia mengingat pengalaman tidak menyenangkan tuan rumah dengan wanita ini dan sedikit mengernyit. Tuan rumah memperlakukan wanita ini sebagai ibunya, tetapi di mata wanita ini, tuan rumah mungkin lebih rendah daripada seekor anjing liar tanpa pemilik di sudut jalan. Yun Ran bukanlah pemilik asli tubuh tersebut, jadi dia tidak akan berdiri di sini dengan bodoh dan membiarkan orang lain memukul dan memarahinya. Begitu Luo Dai selesai berbicara, seorang nenek tua bergegas ke arahnya dengan lengan baju terangkat. Dia mengangkat kakinya dan menendang. Yun Ran sudah lama menduga bahwa dia harus bergerak kali ini, jadi dia mengeluarkan pedangnya terlebih dahulu. Dia telah mengambil pedang ini dari Space Immortal Mountain saat itu. Itu tidak pendek dan tidak ada dekorasi yang mewah. Kelihatannya tidak besar dan ada beberapa lubang di bilah hitamnya, tapi benda ini telah membantunya membunuh ribuan zombie dan binatang bermutasi. Itu adalah senjata tajam yang langka. Nenek tua itu menggerakkan lengan bajunya. Cahaya perak menyala di telapak tangannya. Dia berteriak dan bergegas lagi. Yun Ran tidak panik. Dia mengangkat lengannya dan menebas. Seketika, darah berceceran. Sambil menangis, lengan yang terputus jatuh ke tanah. Adegan itu sangat berdarah dan aneh, mengejutkan semua orang yang hadir. Mata Yun Ran dingin dan punggungnya tegak di tengah halaman. Meskipun dia mengenakan pakaian compang camping, dia menunjukkan kesombongan yang alami. Ujung pedang diarahkan ke pengasuh, dan suaranya sedikit dingin. "Tidaklah berlebihan bagiku untuk menginginkan salah satu tanganmu atas apa yang telah kamu lakukan pada dua bola kecilku dalam 3,5 tahun terakhir." Pada saat ini, aura di sekitar Yun Ran sangat menakjubkan dan kuat. Sekilas, dia tampak seperti Asura yang kembali dari neraka. Dia haus darah dan sombong, dan dia sama sekali tidak terlihat bodoh. Luo Dai diam-diam mengepalkan tangannya, dan jantungnya berdetak kencang. Mengapa orang bodoh ini sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda? Mungkinkah dia sudah sembuh dari penyakit gilanya? Setelah dipikir-pikir, lalu bagaimana jika orang bodoh ini tidak bodoh lagi? Dia hanyalah sepotong sampah yang akar spiritualnya telah tercabut. Apa yang bisa dia lakukan? Dia segera mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Gadis sialan, yang memberimu keberanian untuk menyakiti orang-orang di kediaman." Berlutut. Yun Ran sedikit mengerutkan bibirnya dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arahnya. Berlutut. "Apakah kamu layak?" Luo Dai tidak menyangka orang bodoh ini berani tidak menaatinya. Dia langsung marah dan baru saja mengumpulkan energi spiritual di telapak tangannya untuk memberi pelajaran pada orang bodoh ini. Pelayan itu melaporkan, "Tuan mengundang Nona kedua ke ruang tamu. Raja Yuan ingin bertemu Nona kedua." "Apa? Raja hantu? Kenapa dia ingin melihat gadis sialan ini?" Luo Dai terkejut dan bingung. Bagaimana mungkin pelayan yang mengirim pesan itu mengetahui jawabannya? Dia tidak bisa menjawab pertanyaannya sama sekali. Jika itu orang lain, Luo Dai masih bisa menolak, tapi dewa pembunuh itu terkenal karena tidak bisa dianggap enteng. Dia hanya bisa mengikuti Yun Ran untuk melihat apa yang terjadi.
Raja Yuan. Yunran tidak ingin melihatnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa ayah pembawa acara yang bias, Yun Ziyuan, juga ada di sana, dia memutuskan untuk segera menyelesaikan semua masalah berantakan ini dengan keluarga Yun. Mereka memasuki ruang tamu. Wanita itu langsung mengenali pria di ujung meja. Itu tidak lain adalah orang yang kepalanya terbentur di sumber air panas tadi. Saat itulah Yunran mengingat identitas orang ini. Raja Benua Timur, Mo Beiyuan, dikabarkan terlahir dengan sepasang mata hantu. Dia bisa mencuri nyawa dan dilahirkan sendirian. Kemarahannya aneh dan tindakannya sangat aneh. Pasti orang di depannya ini. Pandangannya tertuju pada memar di dagu tampan itu. Yunran berpikir dalam hati, tidak mungkin. Apakah orang ini di sini untuk menyelesaikan masalah dengan saya? Apakah perlu melakukan hal tersebut untuk cedera sekecil itu? Lagi pula, siapa yang tahu siapa di antara mereka yang paling menderita? Bab 8. Mulai sekarang, dia seseorang yang aku lindungi. Yunran mengerutkan bibirnya dan berjalan ke arah Mo Beiyuan dengan pedang. Ketika penjaga di belakang Mo Beiyuan melihatnya datang dengan membawa senjata, mereka akan maju dan menghentikannya. Yunran berdiri 2 langkah dari Mo Beiyuan dan menatapnya dengan mata jernih. Kamu, saat kita berada di pemandian air panas sebelumnya, aku tidak bermaksud mengganggu pemandianmu. Kamu merobek pakaianku dan daguku terbentur. Aku pikir kita seimbang. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap, tapi sebelum dia bisa berbicara. Di sampingnya, Yun Ziyuan adalah orang pertama yang mencaci maki. Yunran, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu berbicara kepada Raja Yuan seperti itu. Cepat berlutut untuk meminta maaf kepada Raja Yuan. Yunran menoleh dan mengamati Yun Ziyuan. Dia berusia awal 30-an dan mengenakan seragam pejabat kelas 1 yang disulam dengan burung bangau abadi. Dia tampak seperti seorang sarjana yang adil dan bersih, tetapi Yunran tahu bahwa metode kejamnya tidak bersih sama sekali. Dia mengerutkan kening dan meliriknya. Jangan cemas. Ini belum giliranmu. Kami akan menyelesaikan skor kami nanti. Yun Ziyuan berada di posisi tinggi. Hanya sedikit orang di seluruh benua timur yang berani meneriakinya, apalagi Yunran, si bodoh yang dia perlakukan sebagai anjing liar rendahan sejak dia masih muda. Dia langsung marah. Dia mengambil cangkir di atas meja dan melemparkannya ke Yunran. Meskipun Yunran tidak memiliki pengembangan kekuatan spiritual, ada beberapa kualitas yang terukir di tulangnya, seperti kesadaran, penglihatan, dan gerakan seni bela diri kuno. Dia berbalik dengan gesit untuk menghindari cangkir terbang. Dia tidak menyangka anjingnya akan menolaknya. Ekspresi Yun Ziyuan sangat jelek. Dia membanting meja dan berteriak, "Saya pikir kamu akan memberontak." Dengan itu, dia mengumpulkan kekuatan spiritual di telapak tangannya dan melambaikannya ke Yunran. Mo Beiyuan merasakan keberadaan energi spiritual dan niat membunuh, dan jejak ketidaksenangan yang tak terlihat melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia menghentikan kekuatan spiritual Yun Ziyuan. Karena tingkat budidaya kekuatan spiritual mereka tidak berada pada level yang sama, dalam sekejap, Yun Ziyuan dan kursinya terbalik. Raja Yuan, apa maksudmu dengan itu? Yun Ziyuan tampak sedikit malu, tapi dia mengendalikan emosinya dan tidak berani marah. Dia mengertakkan gigi. Ekspresi Mo Beiyuan acuh tak acuh, dan tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Bibir tipisnya bergerak sedikit. Mulai sekarang, dia adalah seseorang yang aku lindungi. Jangan sentuh dia. Yun Ziyuan terkejut. Yunran juga mendongak dan mengerutkan kening. Mata hitamnya memancarkan cahaya yang membingungkan. Bukankah Mo Beiyuan ada di sini untuk membalas dendam padanya? Mengapa dia membantunya? Orang ini memang sangat aneh dan tidak terduga. Senyuman sombong di wajah Luo Dai tiba-tiba berhenti. Bukankah gadis malang ini menyinggung Raja Hantu? Kenapa dia melindunginya sekarang? Tidak diketahui bagaimana wajah jelek gadis malang itu menarik perhatian Mo Beiyuan. Tidak, dia tidak bisa membiarkan gadis sialan ini memanjat pohon bernama Mo Beiyuan. Raja Yuan, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi gadis ini bodoh. Dia suka tidur dengan pria liar dimanapun. Dia pingsan dan bahkan melahirkan 2 anak kecil. Belum lagi betapa kotornya tubuhnya, dia mungkin sudah terjangkit penyakit. Mata Mo Beiyuan menjadi dingin saat mendengar ini. Dia mengusap cincin giok hitam halus di jarinya dan berkata dengan lemah,
saya tidak tahu kapan saya menjadi manusia liar dan bagaimana garis keturunan saya menjadi kecil yang memalukan. Pria itu memancarkan aura pembunuh yang tak terhentikan, dan matanya yang gelap tampak gelap. Yun Ziyuan dan Luo Dai sama-sama terkejut. Pupil mata sang pembuat mengerut dengan keras. Maksudmu, kedua anak itu, bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Yun Ran sedikit mengernyit. Bahkan dia terkejut dengan perkembangan plotnya. Setelah host kehilangan keperawanannya, dia mengalami kecelakaan dan kepalanya terjatuh. Ia telah kehilangan sebagian ingatannya, sehingga ia sama sekali tidak dapat mengingat penampilan ayah kandung anak tersebut, apalagi identitas orang tersebut. Tapi kenapa Mo Beiyuan muncul saat ini? Apakah dia juga kehilangan ingatannya dan baru mendapatkan kembali sebagian ingatannya? Bab 9. Garis darahnya. Nasib melodramatis macam apa ini? Mata mereka bertemu. Alih-alih menghindari tatapannya, Yun Ran malah menanyakan pertanyaan langsung. Apakah kamu benar-benar ayah dari dua anak? Mo Beiyuan memandangnya dengan acuh tak acuh dan menjawab, saya tidak memiliki kebiasaan membesarkan anak untuk orang lain. Yun Ran merenung sejenak. Kata-katanya sepertinya masuk akal. Siapa yang bersedia membantu orang lain membesarkan anak tanpa alasan? Dan dua sekaligus. Baiklah, nanti kita bicarakan identitas dan hak asuh kedua anak itu. Untuk saat ini, saya ingin menyelesaikan perselisihan saya dengan keluarga Yun. Terlalu banyak hal yang terjadi. Dia harus melakukannya satu per satu. Mo Beiyuan berpikir bahwa setelah dia mengetahui identitasnya, dia akan memintanya untuk berurusan dengan keluarga Yun. Di luar dugaan, wanita ini sama sekali tidak berniat memohon padanya. Yun Ran tidak berniat untuk tinggal di keluarga Yun lagi dan meminta Yun Ziyuan untuk memutuskan hubungan. Di masa depan, hidup saya dan kehidupan kedua anak tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun. Demikian pula, apa yang terjadi pada keluarga Yun Anda tidak ada hubungannya dengan kami. Selain itu, saya tidak suka orang lain mengambil barang-barang saya, jadi saya secara pribadi akan mengambil kembali akar spiritual tingkat surga di Yun Qingqing. Pasangan Yun tampak lebih terkejut dari sebelumnya, tidak mampu mencerna apa yang dikatakan Yun Ran. Keduanya bertukar pandang sekilas. Mereka curiga pihak lain secara tidak sengaja membocorkan rahasia di depan Yun Ran. Ini karena masalah menggali akar roh sangatlah rahasia. Hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Bahkan Yun Qingqing sendiri tidak tahu bahwa akar roh tingkat surga di tubuhnya adalah milik Yun Ran. Yun Ziyuan kembali sadar terlebih dahulu dan terbatuk untuk menyembunyikan kehilangan ketenangannya. Kamu gadis malang, omong kosong apa yang kamu ucapkan di depan Raja Yuan? Apa yang Anda maksud dengan memutuskan hubungan? Akar spiritual tingkat surga. Kamu terlahir sebagai sampah. Dari mana Anda mendapatkan akar spiritual tingkat surga? Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pada Mo Beiyuan. Yang mulia, gadis ini terlahir bodoh. Anda tidak perlu menganggap serius kata-katanya. Mo Beiyuan memandangnya dengan penuh arti. Bodoh. Kenapa aku tidak bisa bilang kalau dia bodoh? Luo Dai akhirnya sadar kembali dan berkata dengan cemas, dia menjadi gila sekarang. Dia tidak hanya mematahkan lengan kakaknya sendiri, tetapi dia juga memotong lengan pengasuhnya. Dia orang gila. Kamu tidak bisa mendengarkan omong kosongnya. Yun Ran tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Tatapannya dingin saat dia menatap Luo Dai. Di mana kunci belenggu di pergelangan kaki kedua bola kecil itu? Keluarkan mereka. Mo Beiyuan memiliki pendengaran yang sangat baik. Ketika dia mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Kunci apa? Anak-anak di belenggu. Bibir Yun Ran bergerak-gerak saat dia mengangguk kecil sebagai tanda setuju. Mata Mo Beiyuan menyipit. Di bawah bulu matanya yang panjang berwarna gagak, kilatan tajam melintas di mata gelapnya. Sosoknya secepat hantu. Dia mengangkat tangannya dan meraih leher Yun Ziyuan, mengusirnya. Yun Ziyuan, beraninya kamu menyalahgunakan garis keturunanku. Yun Ziyuan terjatuh dengan keras. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kedua kecil itu memiliki garis keturunan dewa kematian ini? Kami tidak tahu bahwa mereka adalah darah dagingmu. Jika dia tahu, dia akan memberikan yang terbaik. Semua darah terkuras dari wajah Luo Dai. Kakinya menjadi lemah dan dia hampir jatuh berlutut. Dia segera meminta seseorang untuk mengambil kuncinya. Yun Ran mengambil kunci dan bergegas kembali,
tidak membuang waktu lagi bersamanya. Mo Beiyuan juga mengikuti anak buahnya. Ketika dia melihat dua boneka kecil, dirantai dan duduk di atas tikar rusak, mengunyah buah-buahan, emosi rumit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul dalam dirinya. Mereka adalah darah dan dagingnya, tapi mereka telah dianiaya di sini tanpa sepengetahuannya. Mata Mo Beiyuan menjadi dingin, dan niat membunuh yang kuat muncul dari matanya. Kantor Perdana Menteri. Dia akan mengingat ini. Kedua anak kecil itu melebarkan mata hitam besarnya. Mereka pertama-tama tersenyum pada Yun Ran dan memanggilnya sebagai ibu mereka, sebelum diam-diam melihat orang asing yang mengikuti di belakangnya. Mo Beiyuan dan para pengawalnya semuanya memiliki wajah dingin dan tidak memiliki senyuman ramah. Bun salah mengira bahwa mereka adalah penjaga yang datang ke kediaman untuk menghukum mereka karena diam-diam memakan makanan enak. Dia berkata dengan cemas, "Tangkap aku jika kamu mau. Saya makan semua makanan itu sendirian." Sweetie Cake dan ibu tidak makan apapun. Little Sweetie Cake tidak ingin kakaknya dibawa pergi. Dia meraih tangannya dengan erat. "Tidak, jangan ambil adikku. Aku juga sudah makan." Air mata berkilauan di mata besar itu. Sungguh memilukan. Bab 10. Dia adalah ayahmu. Jangan takut. Mereka di sini bukan untuk menangkapmu. Yun Ran menundukkan kepalanya dan melepaskan belenggu di kaki kedua anak kecil itu sambil menjelaskan identitas Mo Beiyuan kepada mereka. Bukankah kamu selalu ingin menemukan ayah? Ini dia ayahmu. Ayah, ayah. Mata mereka bersinar seperti bintang terang di langit. Mengamati lebih dekat, orang bisa melihat warna ungu tua di mata mereka. Bun sedikit lebih berani. Mata hitam besarnya menatap lurus ke arah Mo Beiyuan. Tiba-tiba, dia cemberut dengan sedih, dan air mata sebesar kacang mengalir dari matanya. Dia menangis, "Bagus sekali, kami juga punya ayah. Kami bukan anak liar lagi." Ketika Sweetie Cake melihat kakaknya menangis, bulu matanya yang panjang berkibar beberapa kali sebelum biji emasnya berjatuhan. Kedua lelaki kecil itu menangis sedih. Yun Ran tidak punya pengalaman membujuk anak-anak. Dia membungkus Bun dengan selimut dan menyerahkannya kepada Mo Beiyuan. Lengan kanannya telah dipatahkan oleh Yun Hai sebelumnya. Berhati-hatilah saat Anda membawanya. Jangan sentuh dia. Mo Beiyuan belum pernah mengandung anak sebelumnya. Dia ingin mendorongnya menjauh, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan penuh harap dan penuh harap dari Bun, dia hanya bisa dengan kaku mengambil alihnya. Bayi dalam pelukannya hampir tidak berbobot, tetapi jantung Mo Beiyuan menjadi semakin berat. Dia baru saja memindai lingkungan. Jelas sekali kehidupan seperti apa yang mereka jalani selama ini. Bun mengedipkan mata besarnya yang hitam seperti anggur, tidak mampu menahan kebahagiaannya. Dia memiliki seorang ibu dan seorang ayah. Dia bukan lagi anak yang liar. Yun Ran, sebaliknya, membungkuk dan mengambil kue manis kecil. Gadis kecil itu lembut dan imut, dan suaranya bisa membuat orang mati karena kelucuannya. Dari kelihatannya, wajah mungil nan cantik itu kemungkinan besar merupakan warisan dari ayah kandungnya. Melihat kedua anak itu telanjang terbungkus selimut, Mo Beiyuan bertanya pada Yun Ran dengan bingung, di mana pakaian mereka? Mengapa mereka tidak mengenakan pakaian? Yun Ran menjawab, mereka tidak punya pakaian. Mereka dikurung di sini dan tidak pernah meninggalkan rumah ini. Jika bukan karena Yun Ran memiliki ingatan tentang pemilik asli tubuh ini, akan sulit baginya untuk percaya bahwa kedua anak itu tidak pernah mengenakan pakaian sejak mereka lahir. Niat membunuh melintas di mata Mo Beiyuan, dan dia membuat catatan mental tentang keluarga Yun. "Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa lengan Yun Hai patah?" "Ya, jadi aku melumpuhkan lengan Yun Hai," jawab Yun Ran dengan tenang. Wajah Mo Beiyuan yang biasanya tanpa ekspresi tidak bisa menyembunyikan amarahnya saat ini. Dia memerintahkan dengan dingin, "Petir, lumpuhkan lengannya yang lain." "Ya." Thunderbolt menangkupkan tinjunya dan terbang keluar. Yun Ran tidak menghentikannya. Dia bukan orang suci. Karena Mo Beiyuan ingin membela kedua anaknya, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Kemudian, Mo Beiyuan berkata bahwa dia ingin membawa dia dan kedua anaknya kembali ke istana kekaisaran. Yun Ran berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Tuan rumah tidak punya teman di luar. Meninggalkan kediaman Perdana Menteri sendirian tanpa tempat tinggal tetap adalah suatu hal yang wajar, tetapi kedua anaknya terlalu kecil. Dia tidak tahan untuk pergi keluar bersama mereka.
Tinggal di Yuan Manor untuk saat ini adalah pilihan terbaiknya sekarang. Kebetulan dia bisa mengetahui apa yang terjadi antara pemilik aslinya dan Mo Bei Yuan. Tuan, binatang iblis bintang 5 ini telah mengikuti kita. Bagaimana kita harus menghadapinya? Ketika serigala hitam bermata biru melihat Yunran meninggalkan halaman bersama Little Sweetie Cake, ia mengibaskan ekornya dan mengikutinya. Yunran tahu bahwa tidak akan baik jika serigala hitam bermata biru ini tetap tinggal, jadi dia hanya berkata, binatang iblis ini memiliki spiritualitas. Biarkan itu tetap bersama anak-anak. Penjaga rahasia Yuan Manor bahkan lebih ketat daripada penjaga kekaisaran di istana. Mereka tidak membutuhkan binatang iblis bintang 5 untuk melindungi tuan muda mereka. Namun, Mo Bei Yuan masih mengangguk setuju. Belum lagi satu binatang iblis, dia bahkan bisa membesarkan 10 atau 100.